Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kami AFH Channel. Saya Lita Budati Pamungkas. Kali ini saya ingin sharing-sharing dengan teman-teman tentang jualan modal kuota. Kali ini kita tahu dong tentunya kita masih di era pandemi ya, yang teman-teman mungkin kebingungan gimana caranya kita bisa dapetin cuan ya hanya dengan modal kuota. Nah, sebelum saya membahas apa aja tips-tips untuk bisa berjualan dengan kuota, kita simak dulu yuk yang satu ini. Nah, apa aja kira-kira tips berjualan hanya dengan menggunakan kuota? Nah, teman-teman pasti tahu dong, kita itu sekarang bisa ngapa-ngapain itu dengan kuota. Bisa lewat WhatsApp, kemudian di Facebook, semuanya menggunakan kuota. Nah, sayang banget kayaknya ya kalau misalkan kuota ini nggak bermanfaat, nggak menghasilkan cuan ya. Apalagi di bulan Ramadan ini, kita sambil ngabuburit, kita bingung ngapain, nah mendingan kita jualan aja. Nah, tipsnya untuk jualan hanya dengan menggunakan kuota, yang pertama adalah pastikan teman-teman punya kuota. Oh, tentunya harus punya kuota dulu dong. Tapi gimana dong kalau misalkan kita bener-bener bokeh, nggak punya duit, dan apes banget gitu ya, di dompet nggak ada spesial pun, tapi kita pengen dapat duit. Nah, tipsnya adalah teman-teman boleh mencari tempat-tempat atau fasilitas yang menyediakan wifi gratis. Nah, kalau di Pandeglang, di sini saya pernah lihat tuh, di Telkom ya, di Telkom Pandeglang itu sebelum masuk ke gerbangnya itu ada kayak semacam bangku tunggu gitu. Nah, di situ kita bisa ngonlem secara gratis, dan itu memang fasilitas yang diberikan oleh Telkom bagi siapapun yang ingin menggunakan fasilitas wifi gratis. Nah, itu teman-teman bisa cobain tuh. Misalkan benar-benar nggak punya kuota, kita tinggal datengin aja ke tempat-tempat yang memang free fasilitas wifi. Nah, di situ kan kita bisa minta passwordnya ya. Kemudian kita bisa berselancar dengan media sosial. Poin yang kedua yaitu menentukan jualan yang akan kita jalani. Kalau misalkan teman-teman bingung, saya nggak tahu nih passion saya di mana. Gak usah bingung. Teman-teman kalau misalkan punya temen yang udah kelihatan sukses, atau misalkan kelihatannya laris banget, terus pengen cobain deh, nah itu nggak apa-apa, kita cobain aja, karena kita belum tahu kan passionnya. Karena ini judulnya itu teman-teman bener-bener belum pernah jualan dan belum pernah yang namanya nyemplung ke dunia bisnis. Jadi kalau untuk mencari passionnya itu, nanti teman-teman akan dapat seiring dengan teman-teman nyemplung di dunia bisnis itu. Nah, misalkan punya temen nih yang jualan gamis gitu ya, atau jualan tikar gitu kan. Nah, teman-teman boleh tuh minta syarat gabung, bisa gratis atau enggak, kan biasanya itu sesuai kebijakan ya. Nah, teman-teman cobain dulu aja, cobain ikut gabung, kemudian dari situ mulai pahami produknya. Setelah teman-teman masuk ke grupnya, kemudian mempelajari produknya, misalkan masuk ke grup, dikasihkan biasanya tuh spesifikasi produknya, kemudian harganya untuk harga member, untuk harga jualnya, sekian. Teman-teman pelajari mulai dari spesifikasi, mulai dari bahannya, mulai dari keunggulan bahan, mulai dari manfaatnya, dan juga estimasi harga atau range harga yang bisa dijual, baik itu wilayah Jawa ataupun seluruh Indonesia. Bisa menggunakan free ongkir ataupun misalkan dengan harga yang standar tapi tidak menggunakan ongkir. Nah, ini teman-teman bisa diperhitungkan. Misalkan saya senangnya jualannya free ongkir, itu bisa diestimasi tuh berapa ongkirnya, kemudian baru ditambahkan. Yang pasti dari harga jual standar itu teman-teman bisa di-up atau ditambahkan, baru setelah itu dijadikan free ongkir. Misalnya nih ya, saya pengen jualan tikar lipat nih, tikar lipat misalkan tikar L itu harganya 135.000. Nah, kemudian tanyain dulu nih pengiriman dari mana. Pastikan harus tahu dulu kan ini barang dikirimnya dari mana, karena kita kalau mau cek ongkir, kita pasti ceknya dari barang berada gitu. Nah, kemudian misalkan teman-teman mau jualnya itu Jabodetabek, Banten ya, ini pingin free ongkir, kita pastikan dulu nih kira-kira ongkir ke wilayah ini estimasinya berapa.
kalau misalkan estimasinya di angka 10.000 sampai 15.000, oke teman-teman udah keep ya. Harganya misalkan adalah maksimalnya 15.000, oke. Dari harga yang tadi 135.000, teman-teman tambahin tuh 15.000. Jadi kan 150.000. Nah, nanti ketika dijualinya itu, teman-teman udah bisa mencantumkan bahwa ini adalah free ongkir untuk Jabodetabek Banten. Nah, biar yang wilayah yang lainnya nggak iri, teman-teman bisa cantumin subsidi ongkir. Artinya, yang 15.000 tadi, kan sebenarnya sama aja tuh. Kalau misalkan kita jual 150.000 free ongkir, sebenarnya tetap harga jualnya 135 kan. Teman-teman bisa cantumin subsidi ongkir. Jadi, di luar Jabodetabek Banten, ada subsidi ongkir 15.000. Nah, kayak gitu ya. Jadi, teman-teman setelah mempelajari produknya, jangan ragu lagi, langsung aja action gitu ya. Karena hal termudah bagi seseorang yang ingin jualan adalah dengan cara dia langsung jualin gitu. Jadi nggak lagi nanya, tuh tapi kan semakin banyak tapinya, ya itu nggak bakalan jadi jualannya gitu. Nah oke, kemudian poin berikutnya adalah, misalkan teman-teman action di medsos, ya entah itu di WhatsApp, kan biasanya kita banyak tuh nomor-nomor kontak di WA yang menggunakan WhatsApp, yang mereka nyimpen nomor kita otomatis bisa ngelihat status kita di WhatsApp. Teman-teman rutin setiap hari memposting jualannya, dan tentu aja bisa mungkin diselingin misalkan dengan aktivitas mengajar, kalau misalkan memang teman-teman sedang mengajar, atau aktivitas memang teman-teman memasak, ya silahkan postingnya itu diselingin, nggak semuanya tentang jualan. Tapi kalau misalkan nggak keburu, ini share dulu aja deh produk, ya itu nggak masalah gitu ya. Tapi untuk mencegah kebosanan, teman-teman bisa di mix ya, atau misalkan ikut kegiatan komunitas, nah itu bisa di posting di situ. Nah, selain di WhatsApp, teman-teman juga bisa posting di Facebook atau Instagram. Nah, ini pun ngaruh banget nih. Kita jualan di Facebook, di Instagram, yang tentunya di sini akan dilihat oleh banyak orang. Dan ketika memang teman kita di Facebook bukan lagi target market, itu juga ngaruh. Makanya pastikan di Facebooknya teman-teman itu adalah target market. Ketika teman-teman misalkan tadi tuh jualan tikar lipat ya, ini target marketnya siapa? Oh, tikar lipat itu dipakainya oleh ibu-ibu, kemudian anak kampus, kemudian bapak-bapak ya, kemudian warung yang suka lesehan gitu, orang yang senang piknik. Nah, berarti bisa kita lihat di situ ada range usia pengguna tikar lipat. Misalkan pengguna tikar lipat ini adalah dari usia 18 tahun sampai 50 tahun. Nah, pastikan teman-teman banyak bertemannya dengan target market. Jadi kita nggak lagi ngomongin yang asal berteman di Facebook. Nah, kalau ini nanti kita pembahasannya lebih luas lagi ya, gimana caranya kita membuat kolam baru di Facebook. Nah, tapi yang pastikan teman-teman memang ketika berjualan di Facebook itu udah siap nih, ada amunisinya gitu. Kemudian poin berikutnya adalah membangun chemistry dengan calon pembeli. Membangun chemistry ini kita memang istilahnya PDKT ya, atau sok kenal sok dekat gitu. Teman-teman mungkin bisa merasakan ketika yang bertanya orang yang kenal dan orang yang tidak kenal, pasti kan kita memiliki respon yang berbeda. Ketika orang yang kenal mungkin kita bisa menggunakan bahasa yang tidak begitu formal ya, atau lebih kepada kekeluargaan, akrab gitu ya. Yang biasanya mungkin kalau yang nggak kenal manggilnya dengan santun gitu ya. Tapi kalau yang kenal itu kita biasa dengan panggilan akrab. Kayak misalkan punya temen namanya Santi misalkan, panggilannya misalkan Enti. Nah, kita manggilnya dengan nama-nama sapaan yang memang itu memanggilnya dengan nama sapaan yang memang itu nama yang paling akrab gitu. Berbeda dengan ketika pembeli itu kita belum kenal. Ketika belum kenal, otomatis kita akan menjaga tata bahasa dan juga cara meresponnya mungkin akan berbeda. Nah, di sini pun kita harus paham dulu ketika teman-teman memutuskan untuk berjualan, artinya teman-teman memang harus punya tempat yang pas, di mana memang kita akan menyalurkan si produk ini gitu ya, berjualan produk ini sesuai dengan pangsa pasarnya gitu ya. Nah, setelah membangun chemistry ini, itu biasanya akan lebih mudah closing ya, karena dari tata bahasa, kemudian penambahan ikon juga itu ngaruh banget. Karena saya juga pernah ngerasain ya, kalau misalnya kita tanya-tanya ke salah satu toko gitu yang memang kita ingin cek barang atau cek harga, ketika ditanya, Mbak ini harganya berapa? Kemudian ditanya sama adminnya,
oh ini harganya 100.000 tanpa ada penambahan icon, dengan penambahan icon itu beda banget rasanya. Nah, pastikan teman-teman sering menggunakan icon untuk menambah chemistry dengan penjual ya, baik itu yang kenal ataupun yang belum kenal ya. Kemudian poin berikutnya yaitu manajemen waktu. Kenapa manajemen waktu ini penting banget untuk penjual online? Karena yang saya rasakan ketika saya nyemplung untuk berjualan online, yang lebih banyak memang online daripada offline. Nah, di sini kan teman-teman nanti milih itu ya, pengen jualan online atau offline. Nah, ketika memang kita memutuskan untuk berjualan, sebenarnya itu akan berpengaruh juga ke jualannya offline. Salah satunya adalah dengan COD. Karena ketika teman-teman udah mulai share produk, kemudian ada yang mau membeli tapi ingin membeli ingin melihat barangnya secara real, otomatis teman-teman akan bertemu atau minta COD. Misalkan yang minta ketemuan itu orang Kabayan atau orang Karang Tanjung, otomatis kan kita bisa melakukan layanan COD ya, ketemu langsung. Nah, itu pun akhirnya menjadi jualan offline kan, yang tadinya online. Tapi kita lebih banyak menggunakan online ini. Nah, di mana caranya nih kita manajemen waktu biar kita itu ada jadwal-jadwal khusus kapan harus kita iklan. Misalkan nih di jam pagi kita udah share quote ya. Kalau saya pribadi ini misalkan pagi-pagi udah share quote, share motivasi, kata-kata motivasi di pagi hari itu untuk membangkitkan semangat. Nah, itu lakukan secara rutin. Kenapa harus lakukan secara rutin? Karena dengan kita melakukan secara rutin, maka itu akan menjadi satu kebiasaan yang ketika kita tidak melakukannya kayak ada yang ketinggalan gitu. Ih, apa ya gitu hari ini yang belum dilakukan? Oh, ternyata nge-share quote gitu. Nah, itu ketika sudah dilakukan secara kontinu, saya yakin teman-teman akan mendapatkan satu jadwal yang itu enak banget dilakuin gitu ya. Nah, kemudian di jam berikutnya di jam 10, 11, 12, orang udah mulai cek-cek handphone kan, karena udah mulai istirahat nih. Nah, teman-teman bisa tuh udah mulai jualan di jam tersebut. Share produk share produk itu nggak mesti langsung semuanya di share, nggak mesti seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nge-share 3 produk, berarti di jadwal aja di jam-jam tertentu, berarti jam sekian mau share 1 produk dulu nih di share. Nah, nanti ketika teman-teman mau posting, aduh bingung gimana sih ini caranya, saya belum bisa merangkai kata-kata, karena kan jualan online identik banget dengan rangkaian kata-kata ya, atau dengan caption gitu. Kalau teman-teman bingung ya, sebenarnya gampang banget. Teman-teman dengan mengatakan, duh saya bingung mau caption, mau nulis apa ya, padahal produk ini bagus, itu pun udah caption. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau mencari ide, itu sebenarnya banyak banget gitu. Kalau misalkan kita memang buntu ya tulis aja, duh lagi buntu nih nyari postingan atau nyari status, ya tuangin aja, itu udah jadi status gitu. Semudah itu kita bikin status. Tapi kalau mentok banget beneran nggak bisa gitu ya. Biasanya kan di grup itu dikasih spesifikasi dari produk tersebut, kemudian harga. Teman-teman bisa copas, kemudian share sesuai dengan barangnya. Nah, itu nanti masuk lagi ke marketing, sistemnya itu marketingnya itu hard selling ya, dimana kita memang ngejualnya itu nggak pakai embel-embel basa-basi, nggak pakai prolo apapun itu, pokoknya langsung aja share gitu, sehingga ketika di share itu orang langsung lihat, oh spesifikasinya adalah ini, bahannya ini. Nah, itu juga bisa. Nah, ini nanti ada bagiannya lagi, kita harus bahas di di session yang lain ya, mudah-mudahan ada kesempatan untuk membahasnya. Nah, kemudian yang terakhir, teman-teman, yang paling penting banget adalah evaluasi. Kenapa kita harus evaluasi? Karena dengan evaluasi ini akan bisa melihat targetan kita, sejauh mana ikhtiar kita nih yang kita lakuin. Nggak mungkin dong ketika kita share 1 kali langsung closing. Ya kalau misalkan, kalaupun itu benar, kita misalkan ketika terjun langsung closing, alhamdulillah berarti rezeki banget. Tapi saya yakin ketika kita baru jualan gitu ya, baru nyemplung, kemudian kita share status gitu ya, share produk, kayaknya peluang untuk langsung closing itu mungkin nggak langsung mudah gitu ya. Memang harus membangun kepercayaan gimana caranya orang bisa trust ketika melihat postingan kita. Makanya kenapa di poin di poin yang kalau nggak salah di poin yang kedua tadi itu ya, kita memang harus mencari produk yang kita udah paham banget ini penjualnya baik, amanah gitu, sehingga ketika kita jualin pun kita pede gitu, dan itu memang menjadi amunisi kita, menjadi bahan penting yang akan kita share untuk dijualin. Nah, itu dia poin-poin untuk teman-teman yang pengen jualan hanya dengan menggunakan kuota ya.
Nah, yang tadinya tadi melipir dulu ke tempat-tempat gratis, setelah nanti closing kan udah punya duit tuh. Nah, itu udah bisa beli kuota. Jadi bisa online-nya di rumah gitu, nggak mesti lagi ke tempat-tempat yang ada fasilitas layanan gratis WiFi. Oke teman-teman, itu aja tips yang bisa disampaikan. Sebenarnya nanti dari poin-poin ini kita bisa share diskusi lagi ya, atau kita sharing lagi session-session yang kayak tadi, misalkan gimana cara manajemen waktu, kemudian bagaimana cara menentukan target market, kemudian gimana caranya membuat kolam, terus gimana caranya menentukan passion kita, berjualannya harus di apa gitu, atau gimana caranya biar si pembeli ini bisa repeat order dan lain-lain. Itu bahasannya kita nanti meluas sekali ya. Pastikan teman-teman selalu nyimak video-video yang kita share di channel ini. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri, jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.